Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Theo Chandra, saya dari kelas D4 SKL 4C Politeknik Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara pembuatan database pada Ellipse Power Studio di Windows 7. Nah, mengingat di video sebelumnya, saya sudah melakukan tutorial cara pembuatan chart pada Ellipse Power Studio. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong tentang database, apa sih database itu? Jadi, database itu secara singkat yaitu merupakan kumpulan data yang terorganisir yang pada dasarnya itu disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita praktekkan ya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Ellipse-nya. Lalu kita buka project yang kita buat dari project sebelumnya, yaitu punya saya ini ya. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah itu kita menuju ke panel sebelah kiri atas. Di sini kita menuju ke screen, kita klik. Kemudian kita pilih yang screen 1. Nah, yang ada 9 diagramnya. Nah, di sini saya sudah melakukan sedikit perubahan modifikasi, tetapi caranya sama seperti video-video yang sebelumnya. Di sini saya menambahkan ini power display-nya, saya lebihkan untuk parameter yang lainnya seperti tegangan, daya, arus, PHD, dan frekuensi. Pada video sebelumnya kan cuma ini saja ya, pengukuran parameter arus sama 9 diagram. Oke, langkah selanjutnya kita menuju ke panel yang sebelah kiri, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita menemukan database, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang insert database in. Nah, di situ muncul nama project kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul database dengan nama default yaitu DB1. Setelah itu, kita klik yang di bagian DB1 yang di sebelah panel kiri atas. Kita klik, kemudian kita klik kanan, lalu pilih yang properties. Nah, di sini kita melihat beberapa tab. Kita pertama kali diarahkan ke tab configuration. Nah, di sini ada tulisan database. Di sini kita pilih yang kosong ST access. Nah, kemudian kita ke tab item di sebelah kiri. Nah, untuk name-nya di sini kita ganti ya. Misalkan di sini saya database feeder tanpa spasi. Nah, setelah itu kembali lagi ke tab configuration. Nah, di bagian MDP file ini kita pilih nama yang sesuai ini, nama item yang sesuai ini. Baik, langsung kita ketikkan nama yang sama yaitu database feeder. Nah, setelah sudah, kemudian kita klik test connection. Lalu muncul notifikasi seperti berikut, connection to access database was successful. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita close saja. Kemudian kita ke panel sebelah kiri lagi, kita klik yang bagian database yang atas, kemudian kita klik kanan, lalu pilih yang insert historic in, kemudian nama project kita. Nah, di sini sudah muncul his1 atau history 1. Di sini sudah ada defaultnya E3 timestamp atau keterangan waktu ya, buat keterangan waktu timestampnya. Di sini kita tambahkan lagi item pada tabel. Nanti kita bikin tabel di sini, tambahkan yang kemarin yang kita bahas arus ya, berarti kita tambahkan parameter arusnya. Plus add ya di sini 3. Karena di sini kita akan menampilkan untuk tiap fasanya ya. Kemudian kita rename, tinggal
ganti, kita klik pada kolomnya, kemudian kita ketik langsung. Misalkan arus itu fasa R IL1 RMS, IL2 RMS, IL3 RMS. Untuk penamaannya kalian sesuaikan seperti yang sebelumnya ya. Di sini saya tambahkan RMS karena saya sudah modifikasi sedikit untuk penamaannya kemarin, karena memang pengukurannya saya inginkan yang untuk hasilnya yang RMS-nya, karena memang hasil pengukuran kan yang RMS yang ditampilkan. Kemudian untuk type-nya di sini integer kita ganti menjadi double. Nah, ya. Kemudian untuk source-nya atau sumbernya seperti ini. Kita pilih, klik ke kolom ini, kemudian klik 3. Di driver 1 kita klik 2 kali. Nah, di sini ada measurement, kita klik, kita plus. Nah, kemudian kita cari di sini ada current RST. Kalau di mungkin punya kalian akan bertuliskan seperti itu. Di sini saya sudah menggantinya kemarin menjadi RMS. Saya ganti arus fase tiap fasa. Jadi urut aja ya untuk RST-nya IL1 RMS di sini. Kemudian value, kemudian paste gitu, paste. Nah, lakukan hal yang sama untuk ketiganya. Ini yang fase S atau fase kedua, value, paste. Ini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita rename nama histnya ini. Kita rename nama histnya ini dengan cara ke bagian panel properti kiri bawah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada name his1, kita ganti menjadi misalnya daun ya, sesuai buku pedoman di perkuliahan saya. Misalkan ini diganti daun. Nah, sudah ganti menjadi daun. Nah, setelah mengganti nama daun di sebelah sini, kita klik bagian ini ya, properties yang bagian sini. Ini kita klik. Nah, kita masuk ke bagian tab historic. Di sini ada table name atau nama table, kita ketik saja namanya yaitu daun. Ya. Kemudian untuk database servernya kita pilih yang titik 3. Nah, di sini kita pilih yang database feeder yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik paste. Nah, ini udah. Kemudian kita klik create table. The database table structure was created successfully, berarti sudah berhasil. Kemudian kita klik OK. Close. Nah, udah. Langkah selanjutnya itu kita membuat screen baru. Caranya kita ke panel kiri atas, kita scroll ke atas. Kemudian pada bagian screen ini kita klik. Kemudian kita klik kanan, insert screen in. Dan nama project kita. Nah, di sini muncul, kita namanya default aja, urut. Di sini berarti namanya screen 3 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan E3 browser. Kita tambahkan E3 browser, letaknya di atas. Ini untuk letaknya bisa saja berbeda-beda ya. Untuk punya saya letaknya di sini, yaitu nomor 2 dari kiri yang baris ini E3 browser. Ada juga yang di sebelah kanannya ini, rata kanan ini, di sebelah sininya ada penempatannya. Jadi sesuaikan ya, yang ikonnya kotak-kotak kemudian ada kotakan kuning. Nah, kita klik saja ya E3 browser, klik.
Kemudian kita tentukan luasnya, kita tarik, kita klik kemudian tarik, misalkan segini ya, mungkin sudah cukup. Kemudian kita lepaskan. Kemudian setelah itu klik kanan pada E3 browsernya, kemudian properties. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke tab query. Di sini kita pilih yang configure. Kemudian database servernya kita drop down-nya kita klik, ini ada database feeder, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih tabelnya, pilih yang daung ya, yang atas, yang jangan yang ada fields-nya, yang daung saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita checklist tabel yang diinginkan. Yang kita buat tadi kan ada 4, yaitu E3 timestamp, kemudian IL1 RMS, IL2 RMS, dan IL3 RMS. Ada 3 ya. Selanjutnya, langsung saja kita klik OK. Nah. Sudah, kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita buat comment button pada screen 1. Nah, kita menuju ke screen 1 yang bagian atas ini. Nah, di sini. Lalu kita tambahkan comment button. Letaknya ada di atas, di sini. Bentuknya kotak, di sebelah kirinya tulisan I untuk menambahkan teks. Di tempat saya ini, kita klik saja. Kemudian misalkan saya tambahkan di mana? Di sini ya, biar di bawahnya start sini saja deh. Nah, ya. Kemudian ke properties yang kiri, kita tambahkan captionnya di sini, ya caption di sini database. Dan klik di sini. Nah, sudah muncul namanya database. Langkah selanjutnya yaitu hubungkan comment buttonnya untuk database ini ke screen yang ketiga ini, yang ada E3 browsernya. Caranya yaitu langsung saja kita klik 2 kali pada database ini, double klik, nah munculkan seperti ini. Kemudian pilih pick open screen, nah yang ini, bukan yang ini ya, yang nomor 2, ini pick open screen, kita klik. Kemudian open screen ini kita pilih screen 3 yang mau kita linkkan ke mana. Nah, itu screen 3, kemudian kita klik paste. Nah, kemudian kembali ke desain ini. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama pada screen 3 untuk bisa kembali ke screen 1. Berarti kita menuju ke screen 3. Nah, tambahkan pula comment button di sini. Kemudian captionnya kembali. Kemudian klik di sini aja. Nah, sudah muncul. Dengan cara yang sama yaitu kita double klik pada kembali. Kemudian pick open screen. Di sini open screen, kita klik yang titik 3. Kita ingin kembali ke screen 1, pilih yang screen 1, kemudian paste. Nah, sudah. Kita kembali ke desain. Kita arahkan ke screen 1 ya. Lalu, langkah selanjutnya itu jalankan domain yang kita buat. Caranya yaitu klik save and run the domain, yaitu yang di atas ini yang ada tanda seru ada 3. Tapi yang tidak ini, yang tidak tanda seru yang tanpa ada segitiga hijau, yang ini ya, tanda seru 3, kita klik. Nah, di sini udah muncul kan database, comment button-nya, coba kita klik ya. Nah, sudah berhasil mengarah ke screen ketiga yang ada E3 browsernya. Di sini muncul kolom-kolom tabel yang kita pilih tadi ya.
ada kolom E3 timestamp, IL1 RMS, IL2 RMS, IL3 RMS. Di sini nah ini muncul keterangan waktunya ya teman-teman, dari tanggalnya, jam, menit, sama detiknya. Kemudian di sini nanti akan muncul hasil pengukurannya pada tiap fasanya. Seperti itu. Tapi di sini masih kosong karena memang ini simulasinya secara offline, jadi tidak terhubung ke alatnya secara langsung, jadi tidak ada yang diukur. Lalu kita coba tes juga untuk yang comment button kembalinya, apakah bisa kembali ke screen 1, kita coba ya, kita klik. Nah, sudah bisa kembali ke screen 1, berarti comment button untuk mengelingkan, untuk hyperlinknya ini sudah berhasil. Dan langsung saja saya close. Mungkin cukup sekian untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam bertutorial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.